Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Amalia Putri dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Monera atau bakteri. Yang pertama, kita akan bahas pengertiannya bakteri terlebih dahulu. Apa sih itu bakteri? Nah, bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata bakterion, yang berarti tongkat atau batang. Bakteri itu bersel satu dan umumnya tidak berklorofil. Bakteri itu organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kenapa sih? Karena bakteri itu berukuran kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi kita harus melihatnya dengan mikroskop. Dan apa sih itu prokariota? Nah, prokariota itu memiliki sel tapi tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan cabang biologi yang membahas tentang bakteri yaitu disebut bakteriologi. Oke, kita akan bahas materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk bakteri. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Umumnya bakteri memiliki 3 bentuk, yaitu batang atau basil, yang kedua bulat atau kopus, yang ketiga spiral atau spirillum. Nah, kita akan membahas yang bentuk batang atau basil terlebih dahulu. Nah, ini bentuk batang atau basil. Batang atau basil memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama, monobasil, yang kedua diplobasil, dan yang ketiga streptobasil. Kita akan bahas monobasil terlebih dahulu. Monobasil itu bakteri yang berbentuk basil yang hanya berbentuk satu batang tunggal saja. Dan yang kedua diplobasil, yaitu bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga streptobasil, yaitu bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan membentuk sebuah rantai, Nah, kita lanjut ke bentuk yang kedua yaitu bulat atau kopus. Bulat atau kopus memiliki 5 macam. Yang pertama ada monokopus, yang kedua diplokopus, yang ketiga streptokopus, yang keempat sargina, dan yang kelima staphylococcus. Kita akan bahas mulai monokopus. Monokopus itu bakteri yang berbentuk bola satu atau tunggal. Nah, yang diplococcus ini bakteri yang berbentuk bola yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga streptococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bola yang bergandengan membentuk rantai. Yang keempat sargina. Sargina ini bakteri yang berbentuk bola yang berkelompok 4-4 dan membentuk kubus. Yang kelima staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bola yang berkoloni seperti membentuk buah anggur. Kita lanjut ke bentuk bakteri yang ketiga yaitu spiral atau spirilia. Yang pertama ada 3 macam ya. Yang pertama spiral, yang kedua vibrio, yang ketiga spiroseta. Nah, yang pertama ini spiral. Spiral itu bakteri yang berbentuk spiral. Dan yang kedua vibrio atau bisa juga disebut bentuk koma. Nah, vibrio ini bakteri yang berbentuk spiral yang tak sempurna. Nah, selanjutnya spiroseta yaitu bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak. Nah, itu adalah macam-macam bentuk bakteri. Nah, kita lanjut yang materi ketiga yaitu struktur bakteri. Nah, ini struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini dibagi menjadi 2, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Yang pertama, struktur luar.
terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Nah, flagela ini memiliki 4 macam. Yang pertama monotrik, yang kedua amfitrik, yang ketiga lopotrik, yang keempat peritrik. Kita lanjut ke struktur dalam, yaitu sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Jadi ini ya struktur-struktur bakteri. Kita lanjut materi yang keempat, yaitu reproduksi bakteri. Nah, bakteri itu berkembang biak dengan 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif dengan cara pembelahan biner. Nah, pada pembelahan ini, sifat sel anak yang dihasilkan itu sama seperti sifat sel induknya. Seperti ini, gambar pembelahan biner. Kita lanjut yang kedua, generatif, yaitu dengan cara rekombinasi genetatif. Nah, rekombinasi genetatif ini adalah pemisahan sel secara langsung bahan genetik atau DNA-nya di antara 2 sel dengan proses pertama transformasi, kedua transduksi, dan yang ketiga konjugasi. Ini adalah contoh proses transformasi ya. Ini proses transduksi. Dan yang terakhir proses konjugasi. Oke, itu tadi proses berkembang biaknya bakteri. Oke, kita masuk materi yang kelima atau materi yang terakhir nih, yaitu contoh-contoh bakteri. Nah, bakteri itu kan bisa dibagi menjadi 2 secara manfaat ya, yang diuntungkan dan merugikan. Nah, contoh bakteri yang merugikan dulu ya. Nah, contoh bakteri yang merugikan, yang pertama ada Salmonella typhosa, itu menyebabkan penyakit tifus. Yang kedua Vibrio coma, menyebabkan penyakit kolera. Dan yang ketiga itu ada Treponema pallidum, menyebabkan penyakit sifilis. Dan yang keempat ada Mycobacterium tuberculosis, menyebabkan penyakit TBC. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Kalian bisa browsing dan cari sendiri. Selanjutnya untuk contoh bakteri yang menguntungkan. Yang pertama ada Escherichia coli yang digunakan untuk membusukkan sisa-sisa makanan di usus besar. Nah, yang kedua nih Lactobacillus casei, ini untuk pembuatan keju. Yang ketiga Lactobacillus bulgarius, ini untuk pembuatan yogurt. Dan yang keempat itu Acetobacter psillinum, itu untuk pembuatan nata de coco. Nah, itu contoh-contoh bakteri-bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Masih ada banyak sekali bakteri-bakteri dan contoh-contohnya. Nah, sekian dari saya materi tentang Monera atau bakteri ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.